Intermittent fasting adalah pola makan yang melibatkan siklus antara waktu makan dan waktu puasa. Dalam intermittent fasting, orang mengatur jendela waktu tertentu untuk makan dan kemudian berpuasa selama jangka waktu tertentu. Pola makan ini dapat bervariasi, misalnya puasa selama 16 jam sehari dan makan di jendela waktu 8 jam, atau pola lain seperti puasa sehari penuh setiap beberapa hari. Intermittent fasting telah menjadi populer karena dianggap bisa membantu dalam penurunan berat badan, meningkatkan kesehatan metabolisme, serta manfaat kesehatan lainnya. Tapi tentu saja perlu konsultasi dengan ahli gizi atau dokter sebelum melakukan intermittent fasting. Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari intermittent fasting. 1. Penurunan berat badan. Intermittent fasting dapat membantu menurunkan berat badan dengan mengatur asupan makanan Anda dan meningkatkan metabolisme tubuh. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Dengan mengendalikan berat badan dan mengatur kadar gula darah, intermittent fasting dapat membantu melindungi kesehatan jantung Anda. 3. Meningkatkan fungsi otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intermittent fasting dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari penyakit degeneratif seperti Alzheimer. 4. Mengurangi peradangan. Intermittent fasting dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan kanker. 5. Meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan mengatur kadar gula darah, intermittent fasting dapat meningkatkan sensitivitas insulin Anda dan membantu mencegah resistensi insulin. 6. Memperpanjang umur. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa intermittent fasting dapat membantu memperlambat proses penuaan dan memperpanjang umur. 7. Peningkatan sensitivitas insulin. Puasa intermittennya dapat membantu mengatur kadar insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin, yang penting untuk mengelola kadar gula darah serta mengurangi risiko diabetes tipe 2. 8. Perbaikan seluler dan autophagy. Selama periode puasa, tubuh memulai proses seperti autophagy, di mana sel-sel menghilangkan komponen yang rusak dan memperbaiki diri. Ini dapat memiliki efek anti-penuaan dan mempromosikan kesehatan seluler secara keseluruhan. 9. Regulasi hormon. Puasa intermittennya dapat mempengaruhi tingkat hormon dalam tubuh, seperti meningkatkan kadar norepinefrin, yang dapat meningkatkan pembakaran lemak dan metabolisme. 10. Klaritas mental dan fokus yang ditingkatkan. Beberapa orang melaporkan peningkatan klaritas mental dan fokus selama periode puasa, mungkin karena peningkatan produksi brain-derived neurotrophic factor (BDNF) protein yang mendukung kesehatan otak. 11. Kenyamanan dan kesederhanaan. Puasa intermittennya dapat menjadi cara yang sederhana dan nyaman untuk mengatur makanan Anda tanpa perlu menghitung kalori atau mengikuti rencana makan yang rumit. 12. Manfaat potensial bagi umur panjang. Beberapa penelitian menyarankan bahwa puasa intermittennya mungkin memiliki manfaat bagi umur panjang dengan memengaruhi jalur genetik tertentu yang terkait dengan penuaan dan umur panjang. Anda berminat mengikuti intermittent fasting? Sebelum dilanjutkan sudah tekan subscribe. Hayo buruan tekan ya biar tidak ketinggalan informasi. Berikut adalah beberapa pola puasa intermittent fasting yang umum. 1. 16/8. Pola ini melibatkan puasa selama 16 jam setiap hari dan hanya makan dalam jendela waktu 8 jam. Misalnya, Anda dapat makan dari jam 12 siang hingga jam 8 malam, dan puasa dari jam 8 malam hingga jam 12 siang berikutnya. 2. Eat Stop Eat. Pada pola ini, Anda berpuasa selama 24 jam 1 atau 2 kali dalam seminggu. Misalnya, Anda dapat berhenti makan dari jam 8 malam hari 1 hingga jam 8 malam hari berikutnya. 3. 5/2. Pola yang melibatkan makan secara normal selama 5 hari dalam seminggu dan mengonsumsi kalori yang sangat rendah 500-600 kalori pada 2 hari non berturut-turut. 4. OMAD, One Meal a Day. Dalam pola ini, Anda hanya makan 1 kali sehari, misalnya pada sore atau malam hari, dan berpuasa selama sisa waktu. Peserta intermittent fasting disarankan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar tetap sehat selama periode puasa. Berikut beberapa contoh makanan yang bisa dikonsumsi selama periode intermittent fasting. 1. Sayuran segar dan beragam, seperti brokoli, wortel, bayam, dan kacang polong. 2. Buah-buahan segar, seperti apel, pisang, jeruk, dan buah beri.
3. Protein tinggi, seperti daging tanpa lemak, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. 4. Karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, quinoa, atau ubi jalar. 5. Lemak sehat, misalnya alpukat, kacang-kacangan, biji chia, dan minyak zaitun. 6. Produk susu rendah lemak, seperti yogurt Greek atau susu almond. 7. Makanan tinggi serat, seperti sereal gandum utuh, biji-bijian, dan kacang-kacangan, untuk menjaga kenyang lebih lama. 8. Sup sayuran yang kaya akan nutrisi dan rendah kalori, cocok untuk mengisi perut dan memberikan energi. 9. Smoothie buah atau sayuran, dibuat dengan campuran bahan-bahan sehat seperti sayuran hijau, buah segar, dan protein tambahan seperti whey protein atau yogurt. 10. Sumber lemak sehat seperti minyak kelapa, kacang almond, atau biji chia, yang memberikan energi dan membantu menjaga kenyang. 11. Oatmeal atau bubur gandum, yang memberikan energi bertahap sepanjang hari dan cocok untuk sarapan atau makan pagi sebelum puasa. Dengan memilih makanan yang seimbang, peserta intermittent fasting dapat mencapai tujuan puasa mereka sambil tetap mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Intermittent fasting bisa memberikan manfaat bagi individu yang menderita diabetes tipe 2. Ini dapat membantu dalam pengelolaan kadar gula darah dengan beberapa cara, antara lain. 1. Meningkatkan sensitivitas insulin, dapat membantu meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Dengan demikian, tubuh lebih efisien dalam menggunakan insulin untuk mengatur kadar gula darah. 2. Menurunkan resistensi insulin, dapat membantu menurunkan resistensi insulin yang seringkali terjadi pada diabetes tipe 2. Dengan menurunkan resistensi ini, tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin. 3. Menurunkan berat badan, dapat membantu menurunkan berat badan atau menjaga berat badan yang sehat. Kegemukan atau kelebihan berat badan adalah faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. 4. Meningkatkan kesehatan jantung, juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, yang penting bagi penderita diabetes karena seringkali terdapat risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Selain itu, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa saat Anda tidak berpuasa, Anda mengonsumsi makanan-makanan sehat yang sesuai untuk diabetes, seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan lemak sehat. Ingatlah bahwa pengelolaan diabetes adalah sesuatu yang personal, dan apa yang berhasil untuk satu individu mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama untuk individu lain. Oleh karena itu, pembicaraan dengan dokter dan ahli gizi adalah langkah yang sangat penting sebelum Anda mencoba program atau perubahan besar lainnya dalam diet atau gaya hidup Anda.